Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini masih terkait dengan graf Euler, yaitu permasalahan tukang pos. Dalam permasalahan ini, kita akan membahas bahwa seorang tukang pos itu mempunyai tugas, yaitu mendistribusikan surat-surat ke berbagai daerah. Nah, dalam pendistribusian surat-surat tersebut, seorang tukang pos harus berkeliling menelusuri jalan-jalan sesuai dengan alamat yang ada pada surat-surat yang akan didistribusikan. Seorang tukang pos ini dia berangkat dari kantor pos dan akan kembali lagi ke kantor pos. Jadi permasalahan, mungkinkah seorang tukang pos menelusuri setiap jalan yang dilalui itu tepat satu kali? Jika tidak, jalan-jalan manakah yang harus dilewati lebih dari satu kali oleh seorang tukang pos? Nah, dalam permasalahan ini kita bisa menggunakan bantuan graf bobot dalam memodelkan rute yang akan dilalui oleh tukang pos dalam mendistribusikan surat-surat tersebut. Dalam permasalahan ini yang akan menjadi masalah ketika sebuah graf yang diberikan terdapat beberapa titik yang berderajat ganjil. Seandainya graf yang diberikan atau rute yang akan dilalui oleh tukang pos ketika dimodelkan dalam sebuah graf bobot dan di mana tiap-tiap daerah yang diwakili oleh masing-masing titik itu masing-masing berderajat genap, maka kita akan dengan mudah bisa membantu tukang pos untuk membuat rute perjalanannya, di mana masing-masing jalan yang dilalui itu tepat bisa dilewati sebanyak satu kali. Namun ketika pemodelan rute pengiriman surat-surat yang akan disalurkan oleh tukang pos, di mana pemodelan grafnya itu ketika terdapat beberapa titik yang berderajat ganjil, inilah yang akan menjadi masalah tersendiri. Nah, dalam pembahasan ini nanti akan dibahas bagaimana menyelesaikan permasalahan tukang pos, di mana rute-rute yang dilalui oleh seorang tukang pos itu memiliki tepat dua titik yang berderajat ganjil. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah graf, kita katakan sebuah graf G, di mana graf G yang disajikan di sini itu mempunyai beberapa titik, yaitu 6 titik, mulai dari titik A sampai titik F, di mana masing-masing titik ini itu mewakili daerah-daerah yang akan dikunjungi oleh tukang pos untuk mengantarkan suratnya. Sedangkan sisi-sisi yang ada pada graf ini menggambarkan jarak dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, dari sini misalkan kantor pos itu diwakili oleh titik A. Kita akan membantu Pak Pos untuk membuat rute perjalanannya sehingga total jarak yang dia tempuh selama mengirimkan surat ke berbagai daerah itu bisa minimal. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam contoh permasalahan ini. Nah, dalam pemodelan rute pendistribusian surat yang dilakukan oleh tukang pos yang diwakili oleh graf ini, jika kita lihat bahwa pemodelan ini grafnya itu bukan merupakan graf Euler, karena ada beberapa titik pada graf tersebut yang mempunyai derajat ganjil, yaitu titik B yang dia mempunyai derajat titik sebanyak 3 dan titik C yang mempunyai derajat titik sebanyak 3 juga. Sedangkan untuk titik-titik yang lain derajatnya genap. Kemudian catatan yang kedua, karena dia bukan merupakan graf Euler, maka kita tidak bisa melewati masing-masing sisi itu tepat satu kali.
Sehingga nanti ada beberapa sisi yang harus dilalui lebih dari satu kali oleh tukang pos tersebut. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya yang pertama kita dapat menentukan lintasan terpendek terlebih dahulu dari titik-titik yang berderajat ganjil agar jalur yang ditempuh itu bisa minimum. Nah, dari titik-titik yang berderajat ganjil tersebut ada titik B dan titik C. Kita akan mencoba mencari lintasan terpendek yang menghubungkan antara titik B dan titik C. Kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan lintasan terpendek dari kedua titik tersebut. Nah, untuk penyelesaian algoritma Dijkstra-nya, pertama kita dapat menggunakan bantuan gambar graf serta tabel untuk mempermudah pengerjaan. Jadi pertama untuk langkahnya kita berawal dari titik B akan menuju ke titik C. Nah, di sini kita pilih anggota himpunan T yang mempunyai label minimum di antara titik-titik tersebut ada titik A sampai titik F, yaitu yang mempunyai label minimum yaitu titik B. Nah, sehingga kita pilih titik B. Dari titik B ini, selanjutnya kita akan mencari sisi-sisi yang terkait dengan titik B. Jika kita lihat di pemodelan grafnya, titik B ini terkait dengan sisi BC dan dia juga terkait dengan sisi BA. Nah, dari sini kita dapat menghitung nilai label yang baru dari titik C serta titik A-nya. Untuk titik C, label yang lama dia mempunyai nilai tak hingga. Nah, kemudian untuk menentukan label yang baru, berarti kita mencari nilai minimum dari nilai label dari lambda C dibandingkan dengan nilai label dari B ditambah dengan bobot sisi BC. Sehingga kita membandingkan nilai tak hingga dengan nilai 0 ditambah 5. Tak hingga sama 5. Kita pilih minimumnya. Sehingga kita pilih nilai 5-nya. Sehingga nilai label yang baru untuk titik C itu sama dengan 5 nanti. Sedangkan nilai label yang baru untuk nilai A itu sama dengan 2. Nah, dari sini setelah itu kita rubah tabelnya untuk nilai label yang barunya. Untuk titik A-nya itu label yang barunya itu 2, sedangkan untuk C itu label yang baru nilainya 5. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke tahapan berikutnya. Kita akan memilih lagi salah satu titik yang merupakan anggota T yang dia mempunyai label terendah. Kita menemukan titik A di sini. Titik A itu merupakan titik yang mempunyai label minimum. Sehingga dari sini, setelah kita pilih titik A, kita pilih sisi yang terkait dengan titik A, yaitu ada titik F. Ada sisi AF yang terkait dengan titik A. Dari sini kita menghitung nilai lambda yang baru untuk nilai F, untuk titik F, yaitu kita peroleh nilai 5, yaitu 2 ditambah 3, 5, dibandingkan dengan nilai dari lambda F atau label dari F awalnya itu tak hingga, nilai minimalnya adalah 5. Sehingga di tabelnya kita rubah untuk F-nya itu dari tak hingga menjadi 5. Kemudian untuk nilai dari A-nya sendiri kita label permanen. Setelah itu kita kembali memilih lagi salah satu anggota dari T yang dia mempunyai label minimum, yaitu titik C. Karena pemilihan label minimum ini sudah terpilih titik C, maka dari sini sudah terlihat bahwa jarak antara atau lintasan terpendek antara titik B ke titik C itu sama dengan 3. Kita lihat dari nilai labelnya, label dari titik C. Untuk yang lainnya, ketika kita tidak ingin mencari nilai atau lintasan terpendek dari titik B ke titik yang lainnya, tidak perlu kita lanjutkan, tidak apa-apa atau tidak masalah.
Karena yang kita perlukan, kita hanya mencari lintasan terpendek dari titik B ke titik G. Nah, dari sini sudah kita temukan nilainya adalah 3. Kemudian, nah dari sini, lintasan terpendek yang menghubungkan titik B dan titik C dengan besarnya itu 3. Untuk lintasannya ditandai dengan garis tebal yang berwarna hijau. Garis tebal yang berwarna hijau, ini lintasannya. Nah, dari sini lintasan terpendek yang menghubungkan antara titik B ke titik C, itu misalkan kita simbolkan P, dia melalui titik-titik B, kemudian ke E, kemudian ke titik C. Nah, setelah dari sini, langkah berikutnya, yaitu kita akan membentuk sebuah graf G aksen, di mana graf G aksen itu adalah sebuah graf dengan menduplikat sisi-sisi G sepanjang lintasan P. Jadi untuk garis-garis yang dilewati oleh lintasan P tadi, untuk sisi-sisi yang dilewati oleh lintasan P, itu akan kita duplikat. Di sini ada dua sisi BE dan sisi EC. Itu akan kita duplikat sehingga gambarannya menjadi seperti ini. Nah, gambarannya menjadi seperti ini. Nah, tadi di soal, letak kantor pos itu diwakili oleh titik A. Sehingga dari situ kita bisa membangun sebuah sirkuit dari graf G aksen. Karena di sini masing-masing titik sudah berderajat genap, maka sirkuit di G aksen pun bisa kita konstruksi. Dan sirkuit itu melalui titik-titik ini. Dan sisi-sisi yang dilalui bisa diilustrasikan seperti ini, mulai dari titik A ke titik B, kemudian E, C, kembali ke B lagi, seperti ini seterusnya, sehingga akan berakhir di titik A kembali. Nah, dari penyelesaian tersebut, maka jalan tertutup yang harus dilalui tukang pos agar rute yang ditempuh itu minimal, yaitu dengan melalui setiap sisi pada lintasan P sebanyak 2 kali dan lintasan sisi G yang lain tepat 1 kali. Artinya di sini tukang pos berangkat dari titik A, kemudian dia berangkat menyusuri jalan-jalan ini, di mana nanti rute yang akan dia ambil untuk setiap sisi yang ada pada lintasan P itu akan terlewati sebanyak 2 kali. Sedangkan sisi-sisi yang lain itu akan terlewati sebanyak tepat 1 kali. Seperti itu. Kemudian jalan tutup yang dilalui oleh tukang pos bisa dituliskan kembali seperti ini. Dan total jarak minimum yang dilalui tukang pos yaitu sama dengan berat total dari bobot graf G ditambah dengan bobot dari lintasan P itu sendiri. Total bobot dari G itu adalah 24, sedangkan untuk lintasan P-nya sendiri itu sama dengan 3. Sehingga total jarak minimumnya yang dilalui oleh tukang pos dalam permasalahan yang diwakili oleh graf ini yaitu sebesar 27. Nah, itulah cara yang dapat digunakan ketika kita menemui suatu permasalahan tukang pos di mana pemodelan dari rute pendistribusian surat-surat itu adalah berupa sebuah graf di mana graf tersebut itu memiliki tepat 2 titik yang berderajat ganjil.
Maka kita bisa menggunakan dua algoritma. Yang pertama, kita menggunakan algoritma Dijkstra terlebih dahulu untuk mencari rute-rute mana yang harus untuk mencari rute terpendek. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan algoritma Flurry untuk menentukan jalan tertutup yang harus dilalui oleh tukang pos. Seperti itu. Untuk latihan lanjutan, bisa dikerjakan latihan yang ada di dalam buku. Demikian penjelasan terkait dengan permasalahan tukang pos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.